Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ramli, NPM 2012-5292 dalam mata kuliah materi akidah akhlak di MA untuk memenuhi tugas daripada dosen pengampu Bapak Miftah Arif MPD. Semoga video ini dapat memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Pada kali ini kita akan membahas mengenai PPT di bawah ini, yakni penguatan pada pengolahan hasil asesmen. Asesmen sumatif dilaksanakan secara periodik setiap selesai satu atau lebih daripada tujuan pembelajaran. Hasil asesmen perlu diolah menjadi capaian dari tujuan pembelajaran setiap peserta didik. Pendidik dapat menggunakan data kualitatif sebagai hasil asesmen tujuan pembelajaran peserta didik. Juga dapat menggunakan data kuantitatif dan mendeskripsikannya secara kualitatif. Pendidik diberi keleluasan untuk mengolah data kuantitatif baik secara rata maupun proporsional. Nah, di sini pengolahan hasil asesmen terbagi menjadi dua. Yang pertama ada mengolah hasil asesmen dalam satu tujuan pembelajaran. Yang kedua ada mengolah capaian tujuan pembelajaran menjadi nilai akhir. Perhatian, tidaklah mencampurkan perhitungan dari hasil asesmen formatif dan sumatif, karena asesmen formatif dan sumatif memiliki fungsi yang berbeda. Asesmen formatif bertujuan untuk memberikan umpan balik pada proses sehingga asesmen formatif bukan menjadi penentu atau pembagi untuk nilai akhir. Dalam mengolah dan menentukan hasil asesmen sumatif, pendidik perlu membagi asesmennya ke dalam beberapa kegiatan asesmen sumatif agar peserta didik dapat menyelesaikan asesmen sumatifnya dalam kondisi yang optimal, tidak terburu-buru atau tidak terlalu padat. Untuk situasi ini, nilai akhir merupakan gabungan dari beberapa kegiatan asesmen tersebut. Oke, selanjutnya pada slide berikutnya, pengolahan hasil asesmen. Yang pertama, mengolah hasil asesmen dalam satu tujuan pembelajaran. Di sini, pendidik telah melaksanakan asesmen untuk salah satu tujuan pembelajaran mata pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam. Fase C, menyelidiki ragam sumber energi yang dapat dimanfaatkan di lingkungan sekitar. Rubrik penilaiannya dapat dibuat sebagai berikut, yakni yang pertama, pada kolom yang awal ada bukti tujuan pembelajaran, mencakup satu, menguraikan manfaat sumber energi, misalnya. Yang kedua, misalnya mampu melakukan pengamatan sesuai prosedur. Yang kedua, perlu bimbingan dari rentang 0 sampai 60. Belum mampu menguraikan manfaat sumber energi, yang pertama. Yang keduanya, memerlukan bimbingan dalam melakukan prosedur. Kolom yang ketiga, cukup rentang 61 sampai dengan 70. Kolom pertama menguraikan satu contoh manfaat sumber energi, misalnya energi gerak, energi dorong misalnya, dan macam-macam sumber energi. Yang pada kolom kedua, melakukan prosedur pengamatan secara mandiri, namun masih ditemukan satu atau dua kali kesalahan. Kolom yang keempat,
rentang 71 sampai dengan 80. Pada kolam yang pertama, menguraikan dua contoh manfaat sumber energi. Misalnya sumber energi gerak tadi, misal sama energi apa. Nah, pada kolam yang kedua, melakukan prosedur pengamatan secara mandiri dengan tepat. Pada kolam yang terakhir, sangat baik. Ini rentang 81 sampai dengan 100. Pada kolam yang pertama, menguraikan lebih dari dua contoh manfaat sumber energi. Yang kedua, manfaat mengarahkan teman yang lain dalam melakukan prosedur pengamatan. Nah, perhatian di sini, pendidik menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran pada kualitas yang dia yakininya. Misalnya pada kualitas cukup, peserta didik dianggap telah mencapai kriteria tersebut. Selanjutnya pada slide ketiga, pengolahan hasil asesmen. Berdasarkan hasil asesmen tes untuk indikator 1 dan unjuk kerja untuk indikator 2 yang telah dilaksanakan pendidik. Untuk pengolahan hasil asesmen tujuan pembelajaran dapat disajikan seperti dalam tabel berikut ini. Pada tabel nama yang pertama, misalnya ada Amar. Pada kualitas bukti indikator 1, kualitas Amar baik. Dia mendapatkan indikator 175. Pada kualitas bukti indikator 2, si Amar dia mendapatkan cukup dengan indikator 69. Deskripsi si Amar mampu menguraikan dua contoh manfaat sumber energi dan dapat melakukan prosedur pengamatan secara mandiri meskipun masih ditemukan 1 atau 2 kali kesalahan. Nilai rata Amar 72. Nah, misalnya di bawah Amar ada Badu. Kualitas Badu perlu bimbingan, indikatornya 55. Kualitasnya si Amar yang kedua dengan indikator cukup yakni 63. Deskripsi si Badu belum mampu menguraikan manfaat sumber energi tetapi dapat melakukan prosedur pengamatan secara mandiri meskipun masih ditemukan 1 atau 2 kali kesalahan. Nah, perbedaannya di sini pada Amar dia mampu menguraikan 2 contoh. Adapun si Badu dia belum mampu menguraikan manfaat sumber energi tadi, tetapi dapat melakukan prosedur pengamatan secara mandiri. Nilai rata si Badu adalah 59. Nah, di sini di bawahnya lagi, di bawah si Badu ada Chandra. Chandra sangat baik pada kualitas indikator 1 dan kualitas 2 dia baik. Nah, si Chandra mampu menguraikan lebih dari 2 contoh manfaat tersebut. Sehingga nilai rata si Chandra adalah 87,5. Peserta didik belum memenuhi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Itu adalah tanda yang dibintangi pada rata 59. Nah, berarti itu masih perlu lagi peningkatan di situ. Harus perlu banyak peningkatan, yakni si Badu tadi. Perhatian, pendidik menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran pada kualitas yang dia kininya. Misalkan pada kualitas cukup, peserta didik dianggap telah mencapai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya pada slide keempat, pengolahan hasil asesmen yang kedua. Pada pengolahan hasil asesmen yang kedua ini, mengolah capaian tujuan pembelajaran menjadi nilai akhir. Untuk mendapatkan nilai akhir mata pelajaran tersebut, data kuantitatif langsung diolah.
Sedangkan untuk deskripsi, pendidik dapat memberikan penjelasan mengenai kompetensi yang sudah dikuasai peserta didik, mana kompetensi yang belum dikuasai, dan dapat ditambahkan tidak lanjut secara ringkas bila ada. Contohnya, pengolahan tujuan pembelajaran menjadi nilai akhir dapat dilakukan menjadi 2 berdasarkan bentuk datanya. Data yang pertama, cara 1. Bila pengukuran pencapaian dilakukan untuk setiap tujuan pembelajaran dengan data kuantitatif atau angka pencapaian. Cara yang kedua, bila pengukuran pencapaian dilakukan untuk setiap tujuan pembelajaran dengan data kualitatif atau skala dengan deskriptor. Selanjutnya pada slide yang ke-5, pengolahan hasil asesmen. Cara 1 tadi dijabarkan. Bila pengukuran pencapaian dilakukan untuk setiap tujuan pembelajaran dengan data kuantitatif atau angka pencapaian. Nah, misalnya di situ, misalnya dalam 1 semester itu ada 6 tujuan pembelajaran untuk mapel IPA, 7 tujuan pembelajaran untuk bahasa Indonesia, dan 5 tujuan pembelajaran untuk mapel PAI atau agama Islam. Nah, dalam kurung, pada contoh hanya 3 mapel ini, namun cara ini dapat berlaku untuk semua mata pelajaran. Asumsi, satuan pendidikan menggunakan rentang nilai untuk ketercapaian tujuan pembelajaran. Rentang ini bisa sama untuk setiap mapel atau berbeda, tergantung kesepakatan para pendidik di satuan pendidikan. Ketuntasan ditentukan untuk setiap tujuan pembelajaran, bukan hasil akhir pengolahan nilai sumatif per mata pelajaran. Ketidaktuntasan ditandai dengan bintang. Nah, seperti nilai di dalam kolom itu pada TP1. Nah, di situ 55, kolom nomor 1 ditandai dengan bintang. Di tujuan pembelajaran tertentu saja diberi bintang tadi. Hal ini bertujuan untuk mengkomunikasikan kepada orang tua dan peserta didik tentang tujuan pembelajaran mana yang belum dituntaskan oleh peserta didik tersebut. Perhatian, pada contoh ini pendidik menyepakati bahwa rentang nilai dari rentang 0 sampai dengan 55 belum mencapai ketuntasan, dan 56 sampai dengan 100 sudah mencapai ketuntasan. Selanjutnya pada slide yang ke-6, pengolahan hasil asesmen dengan cara 2 dijabarkan. Bila pengukuran pencapaian dilakukan untuk setiap tujuan pembelajaran dengan data kualitatif skala dengan deskriptor, yakni tanda centang diberikan sesuai dengan rubrik ketercapaian yang ada pada masing-masing tujuan pembelajaran. Deskriptor tertera pada rubrik penilaian yang telah disusun. Nah, misalnya pada tabel yang sudah tertera, bisa kalian lihat. Asumsinya, penilaian tujuan pembelajaran ini dilakukan dengan menggunakan rubrik 4 kategori, yaitu yang pertama, perlu bimbingan. Ini yang pertama, peserta didik masih kesulitan dan sangat bergantung pada bimbingan. Rubrik kategori yang kedua, yakni cukup. Pada yang kedua ini, peserta didik masih kesulitan dalam mencapai sebagian tujuan pembelajaran. Yang ketiga, baik. Pada kategori baik ini, peserta didik sudah menuntaskan sebagian besar indikator tujuan pembelajaran. Yang keempat, yakni sangat baik. Peserta didik mengikuti pembelajaran selanjutnya dan dilibatkan dengan diberikan pengayaan. Nah, jadi di sini ada 4 kategori. Yang pertama perlu bimbingan, yang kedua cukup, yang ketiga baik, dan yang keempat sangat baik. Oke, pada next slide selanjutnya yang ke-7 terakhir.
yakni pengolahan hasil asesmen untuk nilai rapor. Nah, setelah kita membahas mengenai 6 slide yang sudah lalu, terakhir yakni pengolahan hasil asesmen untuk nilai rapor. Di sini ada tabel contoh data kualitatif. Nah, pada data kualitatif ini contoh tabelnya pada kolom yang pertama yakni di slide ada nama peserta didik. Nah, di sini misalnya yang pertama sumatif 1 praktik. Ya, peserta didik mampu menjelaskan antar muka berbaris grafis dan komponen-komponennya. Nah, contohnya di situ misalnya si Ahmad, dia terampil menggunakan antarmuka berbaris grafis dan mampu menjelaskan komponen-komponennya pada orang lain. Nah, pada sumatif yang kedua, praktik, peserta didik mampu menerapkan surel untuk berkomunikasi dengan baik dan santun dengan bahasa yang sesuai. Bahasanya misalnya bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa daerah. Nah, selanjutnya mampu si Ahmad tadi membuat surel tapi belum santun dalam berbahasa. Nah, ini pada sumatif yang kedua. Pada sumatif yang ketiga, pada praktiknya, yakni peserta didik mampu menggunakan Pramban untuk mencari dan memilah informasi. Nah, si Ahmad terampil melakukan pencapaian pada pencarian penggunaan Pramban tersebut, namun belum pandai memilah informasi tersebut. Nah, pada sumatif yang keempat, praktiknya, peserta didik mampu membuat dan mengelola folder dan file dengan skala terstruktur sehingga memudahkan akses yang efisien. Nah, si Ahmad tadi mampu membuat folder namun belum mampu mengelola file secara terstruktur. Nah, pada sumatif yang kelima, peserta didik mampu membuat dokumen dan presentasi dengan menggunakan fitur dasar aplikasi perkantoran. Si Ahmad terampil menggunakan fitur dasar aplikasi perkantoran untuk membuat dokumen dan presentasi. Nah, intinya di situ pada sumatif 1 mampu menjelaskan antarmuka berbaris grafis dan komponen. Pada sumatif yang kedua, dia mampu menerapkan surel. Yang ketiga, dia mampu menggunakan Pramban. Yang keempat, dia mampu membuat dan mengelola folder dan file. Dan yang kelima, dia mampu membuat dokumen dan presentasi dengan menggunakan fitur dasar aplikasi. Nah, pada sumatif yang akhir semester, misalnya di situ atau pada teorinya, si Ahmad mampu memahami penggunaan aplikasi Pramban dan perkantoran dalam lingkungan antarmuka berbaris atau berbasis grafis. Nah, nilai akhir semesternya si Ahmad tadi, dia terampil mempraktikkan penggunaan aplikasi Pramban dan perkantoran dalam lingkungan antarmuka berbasis grafis. Namun perlu bimbingan dalam sikap dan karakter penggunaan teknologi, dan masih perlu bimbingan dalam menggunakan aplikasi pengelolaan berkas. Nah, demikian daripada pengolahan hasil asesmen. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga dapat dipahami dengan baik. Sekian dari saya, Ramli. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian daripada pemaparan tadi mengenai pengolahan hasil asesmen. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, bisa kalian share ke teman-teman kalian di media sosial kalian. Jangan lupa tekan like dan subscribe untuk berkembangnya channel ini.
Sampai berjumpa di lain kesempatan dengan saya Ramli, mahasiswa Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.